Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnolara Sugiarti. Saya salah satu mahasiswi semester 2 dari program studi Teknologi Pendidikan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi bentuk komunikasi dalam pembelajaran, di mana tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu dosen Ika Suartika MPD. Semoga teman-teman bisa memahami pemaparan dari saya dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, jadi materi yang akan saya paparkan ini berjudul bentuk komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi dalam pembelajaran. Apa sih pengertian komunikasi dalam pembelajaran itu? Jadi komunikasi pembelajaran adalah proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Nah, fungsi komunikasi dalam pembelajaran itu banyak sekali, di antaranya fungsi komunikasi sebagai sarana pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, informasi, bahan diskusi, sosialisasi, hiburan, integrasi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, di sini ada salah satu contoh fungsi komunikasi, yaitu fungsi pengadilan. Nah, komunikasi berfungsi sebagai pengadilan dalam pembelajaran berarti bahwa komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Kemudian contoh yang kedua itu ada fungsi komunikasi sebagai motivasi. Komunikasi berfungsi sebagai motivasi itu, komunikasi dapat memperkuat motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan apa tujuan yang ingin dicapai dari apa yang ia pelajari tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga itu ada bentuk komunikasi dalam pembelajaran. Nah, bentuk-bentuk komunikasi dalam pembelajaran itu ada dua. Yang pertama komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu merupakan bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Bahasa di sini didefinisikan sebagai seperangkat kata yang disusun secara terstruktur sehingga menjadi kalimat yang mengandung arti, sebagaimana orang komunikasi pada umumnya. Yang kedua itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu bentuk komunikasi yang paling dasar dari komunikasi. Secara sederhana, komunikasi nonverbal dapat didefinisikan sebagai komunikasi tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal juga dipahami sebagai kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Biasanya komunikasi nonverbal ini digunakan atau dipraktekkan di sekolah yang memiliki peserta didik memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara langsung. Nah, untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir itu ada tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Setelah kita mengetahui pengertian, fungsi komunikasi dalam pembelajaran, dan bentuk-bentuk komunikasi dalam pembelajaran, sekarang itu pembahasan terakhir itu ada tujuan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada menciptakan pengertian yang sama terhadap setiap pesan pada lambang yang disampaikan oleh guru ke peserta didik. Yang kedua itu ada merangsang pemikiran peserta didik untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang ia terima dari guru. Kemudian yang ketiga, melakukan sesuatu tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima peserta didik sebagaimana diharapkan dengan adanya penyampaian pesan tersebut, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir itu ada pesan bagi peserta didik memperhatikan nada dan pengaruhnya terhadap peserta didik. Pilihan kata dari nada dalam pesan peserta didik diperhatikan sedemikian rupa untuk menghindari adanya pengaruh negatif terhadap peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan komennya, karena like dan komen dari teman-teman itu sangat berpengaruh untuk nilai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.